Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Dian Fitriani. Kita ketemu lagi di video matematika. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah menyatakan himpunan dalam diagram Venn seperti judul yang sudah tertera di layar kalian masing-masing. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian himpunan, cara penyajian himpunan, keanggotaannya, terus jenis-jenis himpunannya. Nah, hari ini Ibu akan perkenalkan kalian dengan diagram Venn, ya. Nah, di sini salah satu cara menyajikan himpunan adalah dengan menggunakan diagram Venn. Jadi ketika kita belajar himpunan tidak asing lagi gitu dengan diagram Venn gitu ya. Jadi diagram Venn merupakan salah satu cara penyajian dalam himpunan. Next, pada diagram Venn, himpunan semesta minggu lalu sudah dibahas ya, himpunan semesta yang biasanya dinyatakan dengan persegi panjang. Jadi ketika kita mau membuat diagram Venn, langkah pertamanya kita buat dulu persegi panjang. Contoh seperti ini. Nah, setelah dibuat persegi panjang, terus di sudut kiri atas tulis dengan huruf S, melambangkan himpunan semesta. Terus kita beri kotak di ujungnya. Nah, seperti itu ya. Himpunan yang lain biasanya dinyatakan dengan lingkaran atau elips. Nah, lingkaran atau elips, jadi bisa lingkaran ataupun elips. Elips itu masih mirip sama lingkaran, tapi bentuknya agak pipih gitu ya, agak lonjong. Nah, di sini contoh kita buat satu buah himpunan. Jadi satu lingkaran mewakilkan satu himpunan. Ketika ada himpunannya ada dua, berarti ada dua buah lingkaran dalam diagram Venn. Ketika himpunannya ada tiga, berarti himpunan lingkaran yang ada di diagram Venn juga ada tiga. Jadi menyesuaikan sesuai permintaan di soal seperti itu. Kita contoh di sini satu buah himpunan dulu. Misal kita namakan dengan himpunan A. Jadi satu buah lingkaran. Misal nih, di sini setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan sebuah noktah. Nah, pernah dengar gak kata noktah? Noktah itu adalah titik seperti itu ya. Jadi titik. Sedangkan nama anggotanya ditulis berdekatan dengan noktahnya. Misal kalau di sini himpunan A anggotanya ada 5, ada 3, ada 1. Nah, penulisan untuk diagram Venn dalam anggotanya itu di sampingnya tuh kita tulis juga noktah-noktahnya. Nah, seperti ini ya, seperti di gambar. Jadi jangan lupa noktahnya juga harus disertakan. Terus ketika ada himpunan semesta tidak termasuk ke himpunan A, berarti kita tulis di luar lingkarannya. Misalkan ada 4, ada 2, dan seterusnya gitu ya. Jadi ini contoh saja untuk cara menggambar diagram Venn. Pertama, Ibu ulang, buat dulu persegi panjang. Setelah itu tulis huruf S di paling ujung kiri atas. Setelah itu dibuatlah lingkaran-lingkaran yang mewakilkan himpunan sesuai permintaannya. Oke, selanjutnya contoh. Di sini misalkan diketahui ada S, himpunan semestanya anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya ada himpunan A. Himpunan A ini anggotanya 1, 3, 5, dan 7. Selanjutnya ada himpunan B. Himpunan B anggotanya 2, 3, 5, 7, 9. Nah, yang diminta jika S merupakan himpunan semesta, gambarlah diagram Venn dari himpunan-himpunan tersebut. Nah, sama. Coba lihat di sini. Ada berapa buah himpunan? Ada 2 ya, himpunan A dan himpunan B. Terus tidak lupa juga dengan S adalah himpunan semesta. Jadi himpunan semuanya gitu ya. Nah, di sini contohnya sudah diberikan contoh untuk gambar diagram Venn tersebut. Kenapa seperti ini gambarnya? Kita lihat. Kita lihat di sini himpunan A dan B.
Kita lihat ketika mau menggambarkan diagram Venn, kita lihat dulu anggota dari himpunan A dan B ini ada yang sama atau enggak. Oh, ternyata sama nih. Ada 3, 5, dan 7. Berarti ada himpunan yang beririsan dari kedua himpunan tersebut. Maka dari itu, nah, kita bisa menuliskannya seperti ini. Ketika ada anggota himpunan yang sama, berarti dia beririsan. Jadi himpunan A punya angka 3, 5, dan 7. Himpunan B juga punya 3, 5, dan 7. Jadi keduanya punya angka tersebut. Makanya digambarkannya berpotongan seperti ini. Contoh langsung ya. Himpunan A, misalkan sesuai dengan soal yang di atas ya. Himpunan A ada 1, ada 3, 5, dan 7. Kenapa angka 3, 5, dan 7-nya ditaruh di tengah di area yang warna kuning? Karena tadi kita sudah menentukan angka 3, 5, dan 7 itu beririsan dengan himpunan B gitu ya. Jadi 3, 5, dan 7 itu milik bersama. Milik himpunan A juga milik himpunan B. Seperti itu. Makanya ditaruh di tengah. Kalau biasanya kalau di soal-soal kita suka diarsir gini ya. Jadi ini irisannya seperti itu. Selanjutnya sisanya apa yang belum ditulis di himpunan B? Ada angka 2 dan 9. Tapi kalau sudah sini apa sudah selesai? Kita lihat lagi ke himpunan S-nya. Himpunan S tadi anggotanya dari 1 sampai 10. Sedangkan di sini yang baru tertulis itu 1, 2, 3, 5, 7, dan 9. Coba kira-kira ada yang belum terdaftar belum dari himpunan S? Nah, berarti kalau yang tidak ada di himpunan A dan himpunan B, tapi dia ada di himpunan S, berarti kita tuliskan di luar lingkarannya, tapi dia masih ada di dalam kotak persegi ini. Yuk, kita tulis sisanya. Nah, berarti yang belum ketulis yaitu 4, 6, 8, dan 10. Jadi sisanya yang tidak ada di kedua himpunan A dan B tapi ada di himpunan S, kita tuliskan di luar lingkarannya seperti itu. Oke. Nah, lanjut ya. Kita lanjut. Nah, dari diagram Venn yang sudah Ibu arsir ya, yang area warna kuning yang diarsir dengan garis merah, kita bisa langsung tahu nih, 3, 5, dan 7 itu merupakan anggota dari A dan juga anggota dari himpunan B. Jadi dia irisannya gitu. Oke, contoh yang lain misal, buatlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut ini dengan S adalah himpunan semesta. Misal S-nya itu nama hari dalam seminggu. Nah, kalau ketemu anggota himpunan yang seperti ini, kita daftar dulu nama hari dalam seminggu tuh apa aja anggotanya. Ya, kita tulis di sini. Set. Nah, S. Nama hari dalam seminggu ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Selanjutnya himpunan A, nama hari dengan huruf S. Jadi hari yang diawali dengan huruf S, yaitu himpunan A-nya kita daftar. Jadi ada Senin, Selasa, dan Sabtu. Selanjutnya himpunan B, nama hari dengan huruf akhir U. Kita daftar lagi, berarti anggotanya itu adalah hari Rabu, Sabtu, dan Minggu. Nah, setelah ini dalam menggambar diagram Venn, kita lihat dulu antara himpunan A dan B, apakah ada anggota yang sama atau beririsan. Coba dilihat, A itu Senin, Selasa, Sabtu, B itu Rabu, Sabtu, Minggu. Ada yang sama nggak? Nah, ada ya, betul ya, ada. Itu yang sama itu adalah anggotanya apa? Sabtu. Nah, berarti dia beririsan di hari Sabtu. Makanya kita buat nih sama ya langkahnya. Berarti buat dulu persegi panjang, terus tulis di ujungnya huruf S. Setelah itu baru didaftar. Ini akan ada 2 himpunan ya, ada A dan B. Berarti kita buat 2 buah lingkaran. Karena tadi sudah ada yang beririsannya Sabtu, maka lingkarannya berpotongan gitu ya. Jadi di sini himpunan A dulu, berarti isinya anggotanya yaitu Senin,
Selasa, dan Sabtu. Jangan lupa disertakan noktah di samping anggotanya. Nah, selanjutnya kalau sudah begini, nah ini coba lihat dulu di himpunan A. Kenapa Sabtu ditaruh di ujung situ? Supaya kita mudah untuk menggambarkannya dalam beririsan dengan himpunan B. Kita buat nih lingkaran yang kedua untuk himpunan B. Set. Nah, kan terlihat ya. Jadi Sabtu itu milik A dan B. Sisanya apa yang belum ketulis? Sabtunya sudah. Berarti di himpunan B yang belum ditulis yaitu Rabu dan Minggu. Nah, itu dia ya. Jadi ini yang sama ya kan, tadi ini Sabtu. Nah, kita arsir. Ini adalah yang beririsan. Jadi untuk himpunan A dan B milik keduanya. Nah, sisanya jangan lupa perhatikan kembali himpunan S-nya. Adakah yang belum kita cantumkan di gambar diagram Venn ini? Ini kan baru Senin, Selasa, Rabu. Nah, berarti yang belum adalah apa? Jumat dan Kamis, seperti itu ya. Oke, selanjutnya contoh lagi nih. Nah, kalau ini kebalikannya. Coba lihat. Dari diagram Venn berikut, nyatakan himpunan berikut dengan menyebutkan anggota-anggotanya. Kalau tadi contoh sebelumnya dari daftar anggota di setiap himpunan kita gambarkan ke dalam diagram Venn, tapi kalau ini kebalikannya, yang diminta kita sudah disediakan diagram Venn, tapi diminta untuk menyebutkan anggota-anggotanya. Kita perhatikan saja dalam diagram Venn tersebut. Untuk 1A, himpunan S, berarti kita daftar, sebutkan saja angka semuanya yang ada di dalam diagram Venn ini. Kan himpunan semesta ya, jadi seluruhnya. Nah, berarti kita daftar nih penyelesaiannya. Untuk 1A himpunan S itu kalau bisa harus berurutan ya, walaupun di sini ngacak di dalam diagram Venn-nya, kita menuliskan didaftarkannya itu harus berurutan angkanya. Jadi ternyata himpunan S itu ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 15. Nah, sama ya, sama yang di diagramnya. Oke, sekarang 1B. Himpunan P. Coba lihat di sini. Himpunan P ini ya. Nah, himpunan P itu berarti yang dibatasi oleh garis hijau ini nih. Nah, itu berarti himpunan P-nya apa aja di sini? P sama dengan 5, 7, dan 11. Oke. Terus sekarang kita hapus dulu. Oke, sekarang untuk himpunan T. Himpunan T, lihat, ini ada huruf T ya. Berarti T itu himpunannya dibatasi oleh garis yang ini. Berarti yang warna kuning ya. Nah, tapi ya mesti diingat, ketika kita melihat di diagram Venn ada himpunan T yang dibatasi oleh garis yang ini, yang sudah Ibu garisi ya. Berarti anggotanya yang mana? Apakah yang ada di dalam area kuning saja atau termasuk semua-muanya yang ada di dalamnya? Nah, ternyata termasuk, pokoknya semua angka yang dibatasi oleh garis T yang ada di dalamnya, mau yang warna hijau, mau yang warna kuning, itu termasuk ke dalam anggota himpunan T. Oke, berarti kita daftarkan sah. Oke, T-nya sama dengan 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Seperti itu ya. Oke, jadi yang tengahnya juga termasuk. Sip. Nah, sekarang untuk yang D nih, 1D himpunan T yang bukan. Nah, kalau di sini yang diminta yang bukan. Dia diminta himpunan T, tapi yang bukan anggota P. Gimana nih? Anggota P kan ini ya. Dia pengennya himpunan T, tapi bukan anggota Jadi yang diminta itu hanya yang di area kuning saja. Jadi himpunan T yang bukan P berarti apa aja? Ini dong, 15, 3, 9, dan 13. Oke. Nah, ketika didaftarkan seperti ini. Jadi 3, 9, 13, dan 15. Sip. Nah, ini ada 2 soal yang kalian harus kerjakan, yaitu
menggambarkan diagram Venn dari himpunan yang sudah tertera di sini. Jadi ketika kalian ketemu soal cara mendaftarkan anggotanya dengan narasi seperti ini ya, dengan kata-kata, kalian daftarkan dulu. Ya, kayak misal nih nomor 2. S adalah bilangan asli yang kurang dari 15. Nah, bilangan asli yang kurang dari 15 tuh berapa sih? Nah, ditulis dulu, didaftar dulu, misalkan 1, 2, 3 sampai berapa gitu. Jadi ditulisin dulu kayaknya angka X dan himpunan X dan himpunan Y. Jadi didaftarkan dulu. Setelah didaftarkan seperti tadi tahapnya ya, kalian kerjakan, dicoba terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke himpunan ekuivalen. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar istilah ekuivalen? Nah, ekuivalen kita bahas ya. Jadi, kalau di himpunan, ketika ada dua himpunan A dan B, dikatakan ekuivalen jika ada NA sama dengan NB dan ditulis A simbol ekuivalen B. Ya, apa sih maksudnya NA NB kayak gitu? Nah, kita lihat di sini. Ketika ada NA sama dengan NB itu, maka A-nya akan ekuivalen dengan B. Jadi kalau ketemu lambang kayak ombak gini ya, nah kayak gitu, itu dibacanya ekuivalen kayak gini. Swing. Nah, itu simbol dari ekuivalen. Nah, gimana contohnya? Contohnya seperti ini. Misal kita ganti warnanya. Oke. Misalkan ada A. Himpunan A anggotanya misalkan 1, 3, 5, 7 kurung kurawal tutup. Terus ada himpunan yang lain, ada himpunan B misalkan anggotanya 5, 10, 15 dan 20 kurung kurawal tutup. Oke. Nah, kita lihat di sini apakah himpunan A dan himpunan B ini anggotanya sama. Jadi kita harus membedakan mana himpunan yang sama. Himpunan yang sama. Himpunan yang sama. Kita ulang ya. Mana himpunan yang sama? Ibu singkat saja di sini, himpunan yang sama dengan himpunan yang ekuivalen. Ekuivalen. Jadi bedakan antara himpunan yang sama dengan yang ekuivalen. Kita lihat di sini, kalau himpunan A itu 1, 3, 5, 7. Himpunan B 5, 10, 15, 20. Apakah anggotanya sama? Tidak, berarti A dan B itu bukan himpunan yang sama. Kalau kita ingin menyebut satu himpunan dan himpunan yang lain itu sama, berarti baik jumlah anggotanya, baik isi dari anggotanya pun harus sama persis. Ketika himpunan A ada 1, 3, 5, 7, berarti himpunan B-nya harus 1, 3, 5, 7 juga supaya kita sebut dengan himpunan yang sama. Tapi ketika kita membahas himpunan yang ekuivalen, itu tergantung dari NA dan NB ini tadi. Apa NA dan NB? NA itu jumlah anggota himpunan A dan NB adalah jumlah anggota himpunan B yang dilambangkan dengan seperti ini ya, yang tadi. Nah, kita lihat di sini NA. Anggotanya ada berapa buah? 1, 3, 5, 7. Berarti ada berapa buah anggotanya? Ada 4. Jadi kita tulis di sini NA sama dengan 4. Oke, sekarang B. NB. Kita lihat di sini, cek ada berapa buah? Ada berapa buah anggota dari himpunan B? Ada 5, 10, 15, 20. Berarti NB-nya juga ada 4 buah. Nah, kita lihat di sini, apakah NA dengan NB sama
Oh, ternyata sama-sama 4. Berarti syarat di sini terpenuhi tidak? Terpenuhi. Maka dari itu, kita bisa sebut himpunan A dengan himpunan B di sini ekuivalen, atau himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Jadi Ibu ulang, ekuivalen itu ketika jumlah dari anggota himpunan yang satu dengan himpunan yang lainnya itu sama. Seperti itu. Oke? Nah, kita lanjut. Ya, mari kita perhatikan bersama-sama. Di sini ada gambar. Nah, yang pertama nih. Himpunan yang ini yang pertama. Himpunan A ini merupakan bagian dari himpunan B. Sudah jelas ya, di sini ada lambangnya. Himpunan A bagian dari B. Jadi kalau ketemu simbol seperti ini, kita baca bagian gitu ya. Jadi A himpunan bagian dari B. Kalau yang ini kebalikannya. Himpunan B-nya ada di dalam himpunan A gitu ya. Jadi yang ini himpunan B bagian dari himpunan A. Jadi kebalikannya seperti itu. Terus next, kalau di sini yang kiri nih. Kalau ini dia berhimpit, jadi himpunan A dan himpunan B. Kalau tadi kan Ibu jelaskan, ketika ada dua buah himpunan, berarti lingkaran di dalam diagram Venn-nya juga ada dua buah. Tapi kenapa kalau ini cuma satu? Kenapa? Karena himpunan A dan B di sini yang digambarkan di sini itu sama. Jadi gambarnya itu berhimpit atau numpuk gitu ya. Jadi cukup satu lingkaran saja karena himpunan A dan B ini sama. Jadi anggotanya pun sama. Makanya gambar diagram Venn-nya berhimpit seperti itu. Lanjut, yang sebelahnya. Kalau yang ini saling lepas. Nah, yang ini saling lepas sebelahnya. Kenapa disebut saling lepas? Karena himpunan A dan B ini tidak ada kaitannya. Jadi tidak ada anggotanya yang beririsan, tidak ada anggotanya yang sama. Jadi masing-masing gitu ya, himpunan A, himpunan B, ya himpunan B gitu. Jadi kita sebut dengan himpunan yang saling lepas. Nah, dan yang satunya lagi yang paling bawah, ini himpunan berpotongan. Jadi ketika ada anggota dari himpunan A dan B yang sama, sebagiannya yang kayak tadi ya, contoh-contoh sebelumnya itu beririsan gitu. Jadi kita gambarkan seperti ini. Nah, dapatkah kalian menjelaskan hubungan antar himpunan tersebut? Oke, kita lihat di contoh di sini. Ini ada 3 pasangan himpunan. Kita lihat dulu yang atas. Ada A, B, ini ya. Ada A, B. Kita gambarkan di himpunan yang pertama. Ini gambarnya. Kita tulis dulu. Tulis S, oke? Terus di sini perhatikan antara A dan B, apakah ada anggota yang sama himpunannya? Tidak ada. Karena apa? A itu 1, 2, 3, 4, B-nya 5, 6, 7. Berarti gambar yang pertama kita tulis himpunan A, isinya ada apa aja anggotanya? 1, 3, 5, 1, 2, 3, 4. Sorry ya. Tuh, terus yang B tulis ada 5, 6, 7, 8. Oke, karena tidak ada yang sama, berarti untuk anggota gambar yang pertama ini adalah himpunan yang saling lepas. Seperti itu ya. Next. Nah, jangan lupa setelah itu kita daftar lagi. Tadi lihat, perhatikan di atas S-nya di sini. S-nya nih di atas ya, di atas. S-nya itu adalah himpunan semestanya. Dia di sini ditulis dari 0, 1, 2, 3 sampai 9. Jadi angka berapa saja yang belum tertulis di sini? Berarti selain anggota A dan B, ternyata yang belum tertulis adalah 0 dan 9. Ini disebut himpunan yang saling lepas untuk diagram Venn yang pertama. Terus diagram Venn yang kedua yaitu pasangan C dan D. Yang ini ya. C dan D. Nah, di sini apakah ada anggota dari C dan D yang isinya sama anggotanya? Oh, ternyata ada. Ada berapa? 2 dan 3. Maka dari itu ada anggota yang beririsan. Kita tulis satu-satu. C dan D. 0, 1. Nah, 2 dan 3 ditaruh di mana? Di tengah-tengah. Karena dia beririsan dengan D supaya terbawa oleh himpunan C dan terbawa oleh himpunan D. Berarti di sini 2 dan 3. Selanjutnya, siapa yang belum tertulis?
Nah, di himpunan D tinggal 4, terus sisanya yang semesta kita tulis di luar. Nah, berarti untuk diagram Venn yang kedua kita namakan dengan diagram yang berpotongan. Oke, dan yang terakhir. Gambar yang terakhir untuk pasangan himpunan yang E dan F nih. Kita lihat lagi apakah ada anggotanya yang sama. Oh, ada. Ini 357, yang ini juga 357. Tapi beda ceritanya dengan yang C dan D tadi. Kalau ini lihat himpunan F-nya. Dia yang beririsannya, anggota yang beririsan dengan E-nya tuh seluruhnya, nggak ada sisanya sama sekali. Nah, kalau ini berarti kita tuliskan di sini F-nya itu 3, 5, dan 7. 3, 5, 7. Tapi ternyata 357 juga ada di E. Berarti himpunan F itu adalah bagian dari E, karena seluruh dari anggota himpunan F itu merupakan bagian dari himpunan E gitu ya. Jadi sisanya 3, 5, dan 7, sisanya kita tulis 2 gitu di luarnya, tapi masih di dalam anggota E. Seperti itu. Nah, itu disebut dengan himpunan bagian. Jadi himpunan F merupakan himpunan bagian dari E. Seperti itu. Nah, ini ya, jadi yang ini saling lepas, yang ini berpotongan, dan yang ini himpunan bagian. Oke. Nah, dari sini, adakah pasangan himpunan yang sama? Ingat yang tadi, kalau himpunan yang sama itu anggotanya harus sama persis, jumlahnya juga sama. Ternyata setelah kita perhatikan tadi tidak ada yang sama, karena untuk himpunan C, pasangan C, D itu jumlahnya aja sudah beda ya. Himpunan C ada 4 anggotanya, himpunan D ada 3, berarti tidak sama. Himpunan E dan F, E juga sama, anggotanya ada 4, F anggotanya ada 3. Kita lihat pasangan himpunan A dan B di sini. Ini anggotanya sama-sama 4 ya, tetapi himpunan itu dikatakan sama ketika jumlahnya sama dan isinya pun harus sama. Kalau pengen ini ada, jawabannya ada, berarti A-nya 1, 2, 3, 4, berarti B-nya juga harus 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan ini anggotanya berbeda, berarti tidak ada himpunan yang sama. Oke. Nah, selanjutnya, adakah pasangan himpunan yang ekuivalen? Kita lihat di sini. Kita cek aja mana yang anggotanya sama. Tadi kan ekuivalen itu syaratnya jumlah anggota A harus sama dengan jumlah anggota B. Ya, maka akan didapat A itu ekuivalen dengan B. Kalau yang ini dan ini sudah jelas salah ya. Kenapa? Karena anggotanya aja udah beda gitu. Oke. Anggotanya aja udah beda. Yang ini 4, yang ini 3, yang ini 4, yang ini 3, berarti udah salah gitu ya. Sekarang baru yang A dan B. Jumlah anggota A ada 4, jumlah anggota B ada 4, berarti terpenuhi. Berarti ada, yaitu himpunan A dan B dengan jumlah anggotanya 4, sama-sama 4, berarti dia ekuivalen. Himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Oke, ini latihan lanjutannya tadi sampai nomor 2, ini lanjutannya nomor 3, 4, dan 5. Berarti totalnya ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Seperti biasa dikumpulkan di web PJJ e-learning, di topiknya himpunan diagram Venn. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung tanyakan kemudian, tidak usah ragu, tidak usah takut, pokoknya kita sharing, kita diskusi ya. Oke. Untuk video kali ini cukup sekian. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dan Ibu paparkan dapat bermanfaat. Semangat dan selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.